Sherlyn. Hey. Sherlyn maksudnya. Apa kabar adik-adik? Sehat? Kalau mau jawab boleh kok pakai mikrofonnya biar kakak nggak sepi di sini. Halo, kakak mau denger dong suaranya adik-adik. Jangan malu-malu. Oke. Kakak mau denger dong suaranya Mori. Mori apa Mora sih? Ya, Kak. Halo, apa kabar? Sehat? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Terus siapa lagi ya? Jaslyn. Tadi udah nyalain tuh mikrofonnya. Halo, Kak. Halo, Jaslyn. Lagi, Apa Kak. kabar kalian? Baik. Terus Salva, Joanna, terus Michelle, Dena, Nia juga halo. Oke. Oke adik-adik, kita mau mulai ya sekarang. Kakak minta tolong untuk kalian boleh nyalain videonya dong. Kakak mau lihat nih, kakak lagi kangen sama kalian nih. Udah jarang banget ngeliat kalian. Iya, supaya juga kakak sendiri sekarang di depan kamera dan bisa menyaksikan kalian gitu. Terima kasih sudah nyalain kameranya semuanya. Dena belum nih. Gracia Sherlyn juga belum. Oke, kalau gitu adik-adik, kita mau bersyukur ya pada hari Minggu ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti talk show dan ibadah streaming kita. Bersyukur walaupun kita masih belum bisa ketemu secara langsung, tapi kita masih bisa berkumpul melalui teknologi yang Tuhan berikan pada hari ini. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Ini udah ada clue nih. Sebelah mana sih? Oh ya ini. Ayo, kakak mau dengar dong, ada yang tahu nggak temanya apa? Ayo. Bineka Tunggal Ika. Siapa? Apa? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Biasa banget. Oke, ada yang tahu nggak Bineka Tunggal Ika apa artinya? Boleh di chat ya kalau misalnya malu, tapi kakak juga pengen dengar suaranya loh. Ayo. Kalau malu ya udah ketik aja di chat gitu. Ada yang jawab kah udah kak? Ayo apa arti Bineka Tunggal Ika? Ayo. Wah, nih ada jawab berbeda tetapi tetap satu. Betul sekali dia. Yeay. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang Bineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai ibadah streaming kita atau talk show kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita untuk menyanyikan lagu. Sekarang kan kita lagi berkumpul nih. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk berkumpul dalam kasih-Nya dan bertemu di dalam anugerah Tuhan. Yuk, adik-adik, kita sama-sama bernyanyi dengan bersuka cita, bertemu dalam kasih-Nya. Ini ada Bella. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi
kasihnya, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, sudah bersuka cita semua adik-adik? Coba kakak mau lihat senyumnya dulu. Halo. Yuk, kalau kakak mau lihat senyumnya berarti kameranya sudah dinyalain dong. Masa kalian senyum kakak nggak lihat, gimana sih? Oke, baru nyalain kameranya, mau lihat wajah-wajah bersuka cita hari ini adik-adiknya. Wah, luar biasa ini. Oke, nah sebelum kita mulai, kakak mau ajak kita untuk bersatu dalam doa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang boleh memperbolehkan kami untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah live streaming kami pada hari ini ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh memahami apa yang mau Tuhan sampaikan melalui narasumber kami, melalui setiap puji-pujian yang kami nyanyikan dan kami dengarkan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk boleh terarah kepada Tuhan. Dan pimpin juga Tuhan kakak-kakak yang bertugas, kakak-kakak multimedia, kakak-kakak pemusik, kakak narasumber, dan kakak moderator juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah live streaming kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, jadi kakak mau ajak kita bernyanyi lagi. Nah, kan kita tadi tahu tuh, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, kayak gitu. Nah, jadi dengan lagu pujian yang kita mau nyanyiin hari ini, yaitu Jadikan Kami Satu, kakak mau mengingatkan kita bahwa Tuhan mau kita tetap menjadi satu, seperti Kristus sudah memberikan hidupnya, dan juga mau kita tetap bersatu di dalam Dia, gitu adik-adik. Yuk kita nyanyikan Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi menceritakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi
jadikan kami satu. Mulailah dari kami. Mulailah dari kami lebih dulu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Oke, seperti tema kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi adik-adik kita ada special guest ini. Ada tamu spesial kita sekaligus narasumber kita pada pagi hari ini. Kakak mau panggil Kak Susan untuk memimpin kita dalam talk show ini. Halo adik-adik semua. Halo Kak Susan. Halo, Nah, Kak Susan, kita bakal mulai dulu. Kakak mau tarik kursi dulu. Tarik kursi dulu. Itu ya, kalau ini berarti. Wah, kita di mana nih, Kak? Di pantai kayaknya ya. Ada Ya buah-buahan. ampun, Aduh, jadi sekali mau. pohon-pohonnya. Oke, jadi ini dia Kak Susan yang akan membawa kita akan menjawab setiap pertanyaan kita di talk show ini adik-adik. Jadi adik-adik boleh bikin pertanyaannya nanti setelah ini. Kalau misalnya adik-adik mau tanya ke Kak Susan, langsung aja nanya ya setelah berakhir sesi talk show ini. Nah, nih Kak, Bhinneka Tunggal Ika kan luas banget tuh. Jadi apa sih yang mau Kakak bahas melalui tema Bhinneka Tunggal Ika ini Kak sekarang? Iya, yang akan kita bahas sama-sama hari ini adalah ternyata di dunia ini, di bangsa Indonesia, di lingkungan kita ada banyak sekali perbedaan. Tapi penting sekali untuk tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan-perbedaan semua itu, Kak. Oke, nah kita sekarang mau ngebahas tentang persatuan di tengah perbedaan itu, Betul. adik-adik. Nah, oke, kakak bakal tanyain pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Nah, Kak, kita kan bulan Oktober ini lagi merayakan tanggal 1 Oktober kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Yes. Terus juga tanggal 28 Oktober besok kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda kayak gitu. Makanya sekolah minggu kita hari ini membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, terus karena ada perbedaan kan, nah kenapa sih Kak harus ada perbedaan? Kenapa nggak sama semua? Supaya nggak usah repot-repot lah bikin semboyan kayak gitu. Betul Gimana ya. Kak? Gimana ya? Adik-adik, kakak mau lihat dulu kameranya nyala, ya. Sekarang kakak mau tanya dulu, ya. Di antara adik-adik semua, angkat tangan ya. Yang suka atau yang warna kesukaannya merah, angkat tangan. Satu orang. Pas lagi pakai kaos merah ya, Grace ya. Wah, luar biasa memang. Warna merah itu memikat. Ya. Nah, sekarang yang warna kesukaannya biru, angkat tangan. Salah. Ya, ada 2 orang, 3 orang, 4 sama Kak Susan sama Kak Dea, 6, 4 tambah 2, 6 ya. Terus yang warna kesukaannya selain merah dan biru, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, oke. Jocelyn pakai jempol. Nah, berarti adik-adik, kita ini warna kesukaannya saja sudah beda-beda. Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru, ada yang suka warna selain merah dan biru. Berarti kita semua nih sudah beda-beda walaupun satu gereja ya. Walaupun kita sama-sama di GKI Denpasar, walaupun sama-sama kelas besar, tapi sudah beda-beda semua. Berarti Tuhan menciptakan kita itu memang beda-beda, Kak. Tuhan itu memang menciptakan manusia itu beda-beda semuanya. Enggak kayak botol aqua itu ya, Kak ya. Kalau di
jadiin kan semuanya sama ya, warnanya bening, terus bungkusnya warna biru muda, tutupnya biru tua, semua sama. Tuhan menciptakan manusia nggak kayak pabrik, Kak. Tuhan menciptakan manusia itu seturut gambar dan rupa Allah. Nah, kalau gambar dan rupa Allah cuman jadi satu gambar manusia, cuman satu orang saja, jadi sama semua manusia di dunia ini, berarti Allah kita bukan Allah yang hebat. Justru karena Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, maka Allah kita boleh tergambar dalam keberagaman, dalam keberbedaan. Jadi keragaman atau keberbedaan manusia itu sebagai wujud manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Saking hebatnya, saking dahsyatnya Allah kita, maka Allah menciptakan manusia itu beda-beda untuk merepresentasikan atau mewakilkan Dia. Seperti itu, Kak Dea. Wah, jadi ternyata perbedaan dan keragaman ini merefleksikan atau menggambarkan Tuhan kita yang luar biasa, yang pengen banyak warna gitu di dunia. Wah, luar biasa banget Tuhan kita, adik-adik. Nah, kalau gitu kan ada perbedaan. Terus kalau dikaitkan lagi dengan tema kita Bhinneka Tunggal Ika yang ada persatuan. Terus kenapa sih Kak harus ada persatuan nih Kak di tengah perbedaan yang ada ini? Iya. Nah, sekarang adik-adik coba tangan kanannya, tangan kanan angkat ke layar. Ya, sekarang perhatikan di tangannya yang jarinya jempol semua ada? Ada? Kalau ada nyalain suaranya, Kak. Kak, tanganku jarinya jempol semua, Kak. Gak ada ya. Kita satu tangan ini ada banyak jari, ada 5 lah setidaknya ya, tapi jarinya beda semua. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan jari kelingking. Beda semuanya, bentuknya beda, ukurannya beda. Jari tengah biasanya lebih tinggi ya daripada jari-jari yang lain. Jari jempol cuma 2 ruas, sisanya 3 ruas. Coba bayangkan adik-adik ya, kalau nih mau pegang Alkitab, terus jari jempol aja yang mau pegang Alkitab, 4 jarinya nggak mau. Aku nggak mau pegang Alkitab. Keram semua tiba-tiba ya 4 jarinya. Cuman 1 jari aja mau pegang Alkitab. Gimana caranya kita pegang Alkitab? Justru karena 5 jari yang berbeda ini mau bersatu, maka terjadilah kehidupan, terjadilah berkat. Jadi kalau mau disimpulkan sebenarnya Kak Dea, kesatuan itu perlu supaya ada kehidupan. Kalau misalkan mau bicara tentang organ tubuh manusia ya, adik-adik coba tunjuk di mana letak jantung. Coba tunjuk pakai tangan, di mana letak jantungnya manusia? Di kepala, di kaki? Di mana jantung? Ayo, ada yang tahu? Jantung di dada, betul Aleza. Jantung di dada sebelah kiri. Jantung itu pegangan sama paru-paru. Terus pegangan lagi sama darah. Pegangan sama semua organ. Kalau jantung nggak mau pegangan sama paru-paru, nggak mau pegangan sama organ-organ lain, mati. Manusia nggak ada. Nggak hidup. Ya. Jadi justru penting supaya ada kehidupan. Bahkan adik-adik di rumah sama Kak Susan dan Kak Dea di sini boleh ada juga karena ada persatuan mama dan papa yang berbeda. Ya, justru karena mama dan papa berbeda maka boleh terjadi kehidupan. Jadi dengan kata lain, kesatuan itu penting supaya ada kehidupan. Gitu Kak Dea. Wah, luar biasa memang. Jadi kalau nggak ada persatuan berarti kita nggak hidup ya Kak ya. Jadi persatuan itu penting banget supaya kita tetap hidup. Seperti contoh yang Kak Susan tadi bilang tentang organ-organ tubuh yang kalau nggak mau bersatu satu sama lain ya kita nggak bisa hidup seperti sekarang. Betul. Wah, jadi sepenting itu adik-adik persatuan itu ya. Nah, oke, selanjutnya kan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin ada adik-adik yang sekolahnya di sekolah negeri yang banyak banget perbedaan kayak gitu. Bahkan sekolah swasta juga kayaknya banyak gitu perbedaan ya kayak gitu di kelas masing-masing. Nah, gimana sih Kak kita sebagai anak Tuhan menghadapi perbedaan itu? Nggak cuma di sekolah, dimanapun deh kayak gitu. Gimana kita sebagai anak Tuhan supaya bisa menghadapi perbedaan itu Kak? Iya, nah sekarang kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Minta tolong salah satu
baca, mungkin Kak Dea yang tunjuk ya. Alkitab Coba. kita dari Kolose. Coba dibuka Kolose. Alkitabnya, Kolose pasal 3, ayat 11 sampai ayat 14. Ayo dicari dulu ayatnya. Nanti kakak tunjuk ya, minta tolong untuk dibacain buat kita semua. Kakak mau pilih Grace deh kalau gitu. Grace yang suka warna merah. Ayo, minta tolong dong, Dek. Bacain. Iya, Grace boleh dinyalain suaranya ya, Grace. Iya, mikrofonnya. Kolose pasal 3, ayat 11 sampai 14. Terima kasih, Grace. Dan berada dalam Dia bukan dengan keberadaanku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Kolose sayang, Kolose pasal 3. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan, bahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Halo, supaya Grace. aku akhirnya beroleh Grace. Grace, Kolose sayang, Kolose. Coba dilihat dulu. Kolose, coba lihat Ayo. Alkitabnya di atas. Kolose bukan? Salah. Oh, bukan ya. Oke. Dulu ya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut agama Khaliknya. Halo, Grace. Dalam hal ini, Grace, coba lihat pasal 3 bukan? Pasal 3 ayat 11 sampai ayat 14. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Iya, terima kasih, Grace. Terima kasih, Grace. Nah, jadi adik-adik dan Kak Dea, pada bacaan kali ini, Rasul Paulus itu mau mengajarkan kepada jemaat Kolose bahwa di dalam kehidupan kita, Kristus atau Tuhan Yesus adalah segala sesuatu di dalam segala sesuatu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh keren, Kak Dea. Christ is all and in all, gitu ya. Berarti Tuhan Yesus itu ada di dalam segala sesuatu, baik kita yang ada di dalam media Zoom sekarang, atau, maaf, Kak Dona, hilang gambarnya. Adik-adik masih dengar suara kakak? Masih. Masih ya? Oke. Nah, jadi Paulus pada saat itu mengajarkan kepada jemaat Kolose bahwa kita itu benar-benar berbeda-beda. Tapi biarlah perbedaan-perbedaan itu yang kita akui boleh tidak memecah belah kita, malah justru mempersatukan kita. Ada di sini dibilang Yahudi, Yunani, bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, budak, merdeka. Jadi ada banyak memang kategorinya. Tapi biarlah itu tidak mempersatukan. Nah, tadi Kak Dea tanya gimana ya kalau kita di sekolah untuk mempertahankan kesatuan gitu kan ya Kak ya. Di dalam bagian ini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kenakanlah belas kasihan ya. Jadi kita perlu memiliki belas kasihan, kemurahan,
rendah hati, jangan sombong, merasa diri udah paling hebat, suku saya paling hebat, saya orang Bali keren-keren gitu ya. Yang lain-lain enggak gitu. Kita perlu tetap rendah hati. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tetap memiliki kasih yang kata Alkitab mengikat dan mempersatukan. Jadi kalau kayak sapu lidi ya, ada yang panjang dan pendek gitu ya, boleh diikat. Adik-adik tahu ya sapu lidi? Itu kan diikat sama tali ya. Nah, talinya ini adalah kasih. Jadi kita perlu untuk memiliki kasih, kesabaran, kelemah lembutan, terus belas kasihan, kemurahan, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbeda-beda dengan kita. Seperti itu, Kak Dea. Oke, jadi kan Rasul Paulus bilang bahwa untuk supaya kita bisa punya persatuan di tengah perbedaan ini, kita harus punya belas kasihan ya Kak ya, punya Iya. kerendahan hati, punya kesabaran, juga supaya kita harus punya kasih juga. Seperti contoh yang Kak Susan bilang tadi, seperti sapu lidi Ya. yang jadi satu, kalau dia cuma satu doang, dia akan rapuh banget. Kalau diikat dengan tali atau kasih itu, dia akan semakin kokoh adik-adik kayak gitu. Udah oke nih, udah punya belas kasih, udah punya kesabaran, dan juga udah punya kerendahan hati dan hal yang diperlukan lah untuk menjaga persatuan ini. Tapi ternyata teman-teman yang lain tuh justru sebaliknya Kak, justru mereka nggak bisa menjaga persatuan itu. Gimana dong Kak? Nah, iya ya. Mungkin adik-adik ada pengalaman seperti itu juga, nanti mungkin bisa cerita juga ya ke kita ya Kak Dea ya. Betul. Tapi yang jelas kebanyakan orang tidak bisa menerima perbedaan karena lingkungannya terlalu sama gitu ya. Kalau misalkan bahasa kerennya tuh terlalu homogen gitu ya. Jadi dia belum mengenal ada perbedaan-perbedaan di luar yang selama ini dia kenal. Jadinya kaget. Terus kayak, oh aneh, orang ini aneh, gak sama kayak aku. Nah, karena dia mengenal yang sama-sama dengan dia selama ini. Yang Kristen-Kristen aja gitu ya. Belum tahu kalau ada orang yang berbeda dengan dia. Seperti itu. Jadi ini akan mempengaruhi relasi kita. Contoh nih Kak Dea, sampai sekarang Kak Susan juga masih belajar tentang perbedaan. Jeruk aja ya. Jeruk itu ternyata ada banyak ya adik-adik ya, bukan cuma jeruk yang hijau keoren-orenan, tapi ada yang oren sekali. Ada jeruk nipis, ada jeruk limo, ada jeruk lemon cuy ya. Waduh, pokoknya banyak deh jeruknya. Itu aja kakak masih belajar. Itu jeruk, belum orang gitu ya. Artinya kakak juga masih harus belajar menerima perbedaan-perbedaan. Karena kalau tidak belajar, maka kita bisa berbahaya. Akhirnya menghakimi orang lain gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada nih ya, kita ketahui orang yang tidak bisa menerima perbedaan, mungkin kita bisa datengin, kita kasih tahu, iya, karena dia memang berbeda dengan kita. Kita memperkenalkan perbedaan-perbedaan itu, jangan menghakimi. Kita kasih tahu bahwa memang ada yang namanya perbedaan sama dia. Mungkin dia belum tahu, Kak. Dulu Kak Dea, Kasusan ini kan di keluarga Batak. Siapa orang Batak di sini? Angkat tangan. Wah, Aira orang Batak, Salva orang Batak, David, Cliff. Iya, orang Batak. Tahu nggak adik-adik, dulu Kasusan itu kalau ngelihat ada orang laki-laki yang lebih tua, dipanggil kakak, Kasusan ngomel. Gak boleh kakak, abang. Harus abang, ya kan? Gitu. Tapi ternyata selain orang Batak, banyak yang manggil orang yang lebih tua laki-laki itu kakak. Ada koko, ya, ada mas. Kakak dulu nggak tahu gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar untuk menerima perbedaan. Karena dulu kakak kan orang Batak aja lingkungannya. Sekarang harus gabung dengan orang-orang lain, belajar dari mereka. Seperti itu Kak Dea. Oke, ya berarti kita nggak boleh nih kalau ada teman kita yang ternyata
dia nggak bisa menerima perbedaan, kita langsung hakimi, kita Nggak langsung, ih boleh. kok kamu kayak gitu sih? Nggak Justru boleh, betul. kita harus membiarkan dia belajar dan Betul. kita harus bantu dia belajar. Kita harus kasih tahu nih adik-adik, kalau misalnya dia nggak tahu, kita kasih tahu karena kita berbeda-beda, karena dia di Betul. kebudayaan ini kayak gitu. Jadi makanya kayak gitu adik-adik. Nah, wah ternyata ini udah pertanyaan terakhir loh. Iya. Aduh, ya udah terakhir aja. Ya sedih Iya. banget. Ya udahlah, tapi nanti kita bakal ketemu lagi kok. Nah, ini pertanyaan terakhir. Eh bangsa Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu juga, atau Bhinneka Tunggal Ika, itu gimana Kak? Terus pesan Kakak buat adik-adik sekarang itu gimana Kak? Iya, jadi begini Kak. Dulu waktu pertama Kak Susan terima pelajaran Bhinneka Tunggal Ika, Kakak pikir itu cuman pelajaran PKN gitu ya. Sekarang namanya PKN ya, dulu namanya PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Nah, dulu belajar cuman di situ. Tapi semakin baca Alkitab ya Kak Dea, Kak Susan semakin menyadari bahwa, oh kok sama ya sama yang Alkitab ajarin Bhinneka Tunggal Ika itu. Malah jadi semakin kagum dengan yang namanya semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena Alkitab juga mengajarkan supaya kita yang berbeda-beda itu boleh menjadi satu. Wah banyak adik-adik teks di dalam Alkitab yang kita bisa pelajari yang menunjukkan bahwa nggak apa-apa beda, tapi ayo kita satu kayak anggota tubuh Kristus dan banyak yang lainnya begitu ya. Berarti memang Bhinneka Tunggal Ika ini bukan saja menjadi sesuatu yang dirintis oleh bapak-bapak bangsa Indonesia yang menciptakan Bhinneka Tunggal Ika, tapi juga Alkitab mengajarkan kepada kita. Maka kalau ditanya kesannya, Kak Susan kagum sekali dengan semboyan negara ini. Dan pesannya adalah buat kita semua, adik-adik, warga negara Indonesia, ayo kita pelihara semboyan negara ini dengan tetap menjaga kesatuan di tengah perbedaan. Ada banyak perbedaan di Indonesia, kita ada banyak suku. Ya, tadi kan Kak Susan orang Batak, ada orang apa? Kakak orang Dayak. Orang Dayak. Terus ada adik-adik yang orang Jawa, angkat tangan. Suku Jawa. Nah, tuh Nia Dinda, orang Jawa. Kristabella, Jocelyn, David Cliff, orang Jawa. Nikita Angeli, orang Jawa. Iya. Nah, terus ada yang dari Sulawesi. Sulawesi ada? Dari Manado, dari Papua ada? Papua, Ambon. Coba, angkat tangan. Iya. Nah, adik-adik, kita semua tuh beragam suku. Dan ternyata Indonesia bukan cuma ragam suku, ragam agama, ragam bahasa, ragam kepercayaan, ya. Jadi, ayo kita pelihara perbedaan itu. Itu adalah kekayaan bangsa kita. Bukan sumber masalah buat bangsa kita. Itu kekayaan. Kayak pelangi, Kak Dea. Wah, ya. Banget tuh pelangi. Adik-adik, ada berapa warna pelangi? Siapa yang bisa jawab? Coba ketik di chat. Oh, ada yang bilang 7. Jaslyn Violin bilang 7. Coba ketik nama warnanya apa saja? 7. Ada nama warnanya. Apa merah putih aja kayak bendera Indonesia? 7 tuh apa saja? Ayo, lagi ngetik kayaknya. Oh, lagi ngetik. Ayo, semangat. Itu apa? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mantap, Nikita Angelika. Luar biasa. Nah, coba bayangin adik-adik, kalau pelangi, warnanya merah semuanya. Aduh, udah kayak bayangan darah begitu ya di atas langit. Kan ngeri ya. Justru pelangi itu kan indah karena ada banyak warna. Jadi itu adalah sebenarnya perbedaan di tengah bangsa Indonesia itu adalah kekayaan bangsa kita. Jadi nggak usah sebel sama yang beda sama kita. Justru itu adalah kekayaan buat bangsa kita. Seperti itu. Jadi kiranya itu boleh memampukan kita untuk tetap toleransi,
tetap menghormati, tetap mengasihi teman-teman dan orang-orang yang berbeda dengan kita. Begitu Kak Dea. Oke, berarti wah luar biasa banget berarti ya semboyan bangsa kita Bhinneka Tunggal Ika dan bisa pas banget gitu dengan yang firman Tuhan bilang di Alkitab tentang Betul. persatuan. Wah luar biasa banget dan juga seperti contoh kasusan tadi seperti pelangi. Wah, pelangi itu kan harus warna-warni ya. Iya. Coba kalau misalnya cuma satu warna kayak warna darah itu kan serem banget ya kayak Iya. gitu. Jadi ya itu seperti kata kasusan kita harus memelihara keindahan yang Tuhan berikan melalui perbedaan. Oke, jadi tanya jawab Kak Dea kepada kasusan udah selesai. Sekarang kakak mau kasih kesempatan buat adik-adiknya. Kalau ada yang mau nanya dan malu-malu nyalain mikrofon, boleh diketik ya adik-adik. Kalian boleh bertanya. Kakak mau tunggu nih, kakak mau lihat kalian ada mau tanya sesuatu nggak? Atau juga kalian mau cerita, kalau misalnya ada kalian pernah ngerasa waktu di sekolah nih ada pengalaman, ada yang temen yang nggak bisa menghargai perbedaan. Coba boleh berbagi sama kita gimana sih supaya kita bisa bantu mereka untuk bisa menghargai perbedaan kayak gitu. Coba boleh kakak mau lihat kalau ada yang mau tanya. Boleh nyalain mikrofonnya. Kalau nggak angkat tangan dulu. Oke, kalau nggak ada, kakak kalau gitu minta adik-adik sharing deh apa yang didapatkan. Oh iya, tadi kakak lupa bilang. Kalau yang ada berani yang nanya, kalau ada yang berani nanya atau mau sharing, kakak bakal kasih reward deh, ada hadiahnya. Ayo, 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 ayo. Biasanya Kalau kalau gitu ada hadiah tuh, kasusan aja yang nanya gimana. iya, aduh, kakaknya juga mau nih kak kalau dikasih hadiah. Aduh. Jadi kita saling bertanya Iya. ya Kak ya, biar 2 hadiah buat kita berdua. Ayo Iya, ayo, adik-adik. ayo, ayo. Biar nanti dikasih hadiah dan hadiahnya langsung tiba di depan pintu rumah kalian. Wow. Wow, eksklusif Wow. sekali adik-adik. Ayo adik-adik, ada pertanyaan nggak tuh di chat? Atau sharing deh, kalian dapatin apa hari ini yang kalian ingat? Ayo. Oke. Siapa ya? Aduh, sebentar. Nyangkut dong. Oke, coba kakak lihat ya. Kakak mau minta siapa ya? Joanna, coba Joanna. Mau sharing atau mau nanya? Nanti kakak kasih hadiah lu. Ayo, ayo, ayo. Gimana, Jo? Begini. Sudah. Iya, berarti kuis aja Kak. Kak Dea aja yang nanya sama mereka kalau mereka nggak mau cerita. Oh gitu ya. Atau masih ada yang mau cerita sama nanya? Iya, ada yang mau nanya? Atau mau cerita? Atau mau di chat juga boleh dulu di chat. Mau nanya di chat, ketik aja. Ayo, ayo, ayo. Boleh ketik juga. Mungkin kalau Joanna nggak ada, Jaslyn, coba Jaslyn. Kakak mau denger nih suaranya. Bisa kalau nyanyi luar biasa. Biasanya kalau mau nanya dan mau sharing, sini juga oke. Ayo, ayo, ayo. Jaslyn atau Jocelyn Kak? Jaslyn deh. Oh Jaslyn. Atau Jaslyn mau sama nanya, violin. terus violin mau. Oke. Ayo, ada? Ayo, nanti dapat hadiah loh. Hadiahnya mungkin buat Kak Dea. Iya loh, ini kayak gini buat Kak Dea aja. Gimana nih? Ayo adik-adik. Atau Muri kayaknya mau nanya nih, atau mau sharing nih? Ayo, ada senyum-senyum tuh. Ayo, 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 ayo. Langsung tulis aja. Oke. Oke deh, kalau gitu adik-adik. Nah, karena nggak ada yang nanya dan mau sharing, ya udah berarti Kak Susan, makasih banyak loh Kak udah bersedia mau cerita nih sama kita. Puji Iya, Tuhan sama-sama Kak Dea. banget. Oke, kalau gitu kita berpisah sebentar dari Kak Susan ya. Kalau gitu, dadah Kak Susan. Dadah, dadah semua Dadah, adik-adik. dadah, Kak Susan. Dadah Kak Dea. Dadah, Kak Susan. Tinggalan kan? Oke, adik-adik.
Oke ya, adik-adik. Nah, karena tadi mungkin belum ada yang mau sharing. Oke, sekarang kakak mau kasih kuis dan juga games kali ini. Jadi ya kalau misalnya malu-malu jawab mikrofonnya nyala, oke di chat ya. Nah, oke kakak bakal tanyain. Mungkin ini bakal gampang banget nih pertanyaannya. Jadi ayo cepat buru-buru ya, langsung ketik ya. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ayo ketik cepat 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 siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Grace ya, Grace. Sudah ada dijawab. Ya, tapi kala ini. Oke, yang duluan jawab Nia. Nia tolong ya nanti kasih tahu alamatnya supaya nanti kita bisa kirim hadiahnya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Masih ada pertanyaan lain? Oh ya. Jawaban dari Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu ya jawabannya. Oke adik-adik, tadi kakak ada bahas sedikit nih, ini mungkin agak susah. Atau kalau kalian menyimak, kalian dengar pasti kalian tahu jawabannya. Bulan Oktober ini, tanggal 1 Oktober kita merayakan apa? Dan tanggal 28 Oktober kita merayakan apa? Ayo, siapa yang jawab duluan diketik? Ayo, 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 ayo. Oke, ini kita jawabnya kesaktian Pancasila. Oke, satu lagi ada tanggal 28 Oktober. Ayo, apa? Oke, Jericho jawabnya tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Oke, betul sekali. Jadi adik-adik, tanggal 1 Oktober itu kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Yang menjawab itu pertama adalah Nikita. Terus juga tanggal 28 Oktober itu kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Yang jawab itu adalah yang pertama Jericho. Selamat! Yeay! Jangan lupa ya nanti ketik di room chatnya alamat kalian supaya nanti dikirimin hadiahnya ke rumah kalian. Oke. Nah, kita masih ada 3. Nah, sekarang kita udah nggak pertanyaan lagi nih. Kakak mau ngajak kalian tebak-tebakan bersama kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kalian perhatiin tuh, buka foto apa namanya? Mungkin dari kakak dulu ya. Kalian liatin kakak. Kakak akan memperagakan suatu gerakan yang kalian tebak apakah itu. Jadi dia bisa benda, bisa anggota tubuh, bisa suatu tempat. Jadi kan perhatiin ya, Kak Dea mau memperagakan. Nanti jawabannya kalian bisa ketik di sana. Oke, contohnya. Apa ya contohnya? Contohnya sakit kepala, kayak gitu. Kakak akan peragain kayak gini, sakit, terus kepala, kayak gitu. Ngerti nggak? Oke, nggak? Oke, sakit kepala gitu. Jadi kakak akan memperagakan. Satu lagi ya. Oke, udah Salva sama Kristabella udah ngerti. Oke, sekarang kakak akan memperagakan tebak-tebakan yang pertama. Nanti kakak akan minta tolong kakak-kakak PJA yang lain juga untuk memperagakannya ya adik-adik. Jadi perhatikan wajah-wajah yang ada di Zoom kalian. Oke. Nah, yang pertama. Kelihatan nggak? Diketik ya jawabannya adik-adik. Kelihatan nggak sih kaki? Oke, siapa yang pertama kali jawab? Jaslyn ya? Tar sebentar. Coba Kak di itu dulu. Oke, Kristabella duluan. Oke, yang benar jawabannya adalah mata kaki. Betul sekali. Yeay. Ayo yang lain jangan salah jawab ya. Yang lain jangan lupa jawab juga. Kalian boleh lihat ya. Nanti kakak-kakak di sini akan memperagakan juga. Langsung diketik aja ya. Nah, kita ada 2 lagi kuisnya. Jadi kakak mau minta tolong siapa ya ini? Kak Michael, minta tolong Kak Michael untuk memperagakan. Ini ya. Bisa diperagakan, deket-deketin aja ke kameranya. Nah, liatin Kak Michael ya, memperagakan sesuatu yang kalian tebak dan kalian harus mengetik ya, cepat-cepat dia dapat. Nggak kelihatan Kak, munduran. Gitu. Oke, ya.
Ayo, apa? Lagi, Kak? Oke, udah ada yang jawab benar. Oke, luar biasa. Jadi, jawabannya adalah gunting kuku. Dan yang pertama kali jawab, loh, oh di situ. Yang pertama, jadi jawabannya adalah gunting kuku. Dan yang pertama kali jawab adalah Kristabella. Oh, ini kita lagi? Kristabella, bener Kristabella. Iya. Gunting kuku yang pertama kali jawab adalah Kristabella. Oke. Yeay. Ayo, adik-adik yang belum jawab. Ayo, coba jawab ya. Terus siapa lagi ya sekarang? Minta kakak multimedia deh. Siapa ya? Kak Dona deh. Minta. Tadi Kak Dona. Yang cowok deh, Kak Dona. Kak Dona, minta tolong ini. Oke. Oke, ayo semuanya ikutan jawab dong. Supaya kalian buat tebak-tebak aja jawabannya. Kayak gitu. Oke, nanti kita lihat siapa yang benar supaya dapat reward. Oke, Kak Dona mungkin boleh nyalain, Kak, ininya. Yang terakhir, Kak. Yang kelima. Oke, liatin ya, Kak Dona memperagakan. Kalian boleh tebak. Ayo, apakah itu? Coba lihat, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, boleh diketik adik-adik. Jawabannya boleh diketik. Ada yang coba, ada yang udah nyoba nebak? Oke, kalau misalnya nggak ada yang tahu, kakak kasih clue deh. Ini tempat adik-adik. Ini nama tempat. Tempat ya adik-adik. Coba nih ada yang jawab. Lihatnya di Kak Dona ya. Coba lihat di Kak Dona yang akan memperagakan gerakannya. Oh, Kak Dian ya? Oh, sorry. Di namanya Kak Dian ya. Di namanya Kak Dian, coba lihat gambarnya. Kak Dona yang lagi memperagakan tapi di akunnya Kak Dian. Nah, itu nama tempat ya. Ayo coba ditebak. Tadi udah ada yang jawab tuh. Ini kita lagi. Oh, yang kedua. Oh, iya. Tadi karena... Oke, jadi jawabannya adalah rumah sakit. Nah, karena tadi nih kita udah bener, jadi kita kasih jawaban. Kita kasih pemenangnya ke yang kedua tercepat ya, Jaslyn. Selamat Jaslyn. Oke, kalau gitu quiz dan gamesnya berakhir di sini. Kakak mau ajak kita kembali ke dalam ibadah kita. Kertasku mana? Oke, selanjutnya adik-adik. Nah, adik-adik, seperti yang sudah kita dengar dari kasusan tadi, bahwa kita harus punya persatuan. Terkhususnya, kakak mau ingatkan kita dari lagu yang mau kita nyanyikan ini, bahwa kita sebagai saudara seiman harus saling menolong. Kita, jika ada yang lemah, kita kuatkan, kayak gitu, di tengah suka dan duka, kayak gitu. Kita bersama-sama mau dikuatkan, karena kita sudah bersama-sama mau bertemu dengan Tuhan, kayak gitu. Nah, untuk itu kakak mau ajak kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama.
suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, melayani besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, Tuhan dimuliakan melalui gereja. Kita bersama ya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, melayani besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, Tuhan dimuliakan melalui gerejanya, dan Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Oke, jadi adik-adik kita mau ketemu lagi nih sama Kak Susan. Kita mau minta Kak Susan untuk memimpin kita dalam doa berkat dan doa penutup. Dan setelah ini jangan bubar dulu, kita mau foto bareng ya. Silakan Kak Susan. Ayo adik-adik, kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir ibadah pada hari ini. Terima kasih karena kami boleh menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih untuk semboyan bangsa kami Bhinneka Tunggal Ika. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi warga negara yang memelihara persatuan di tengah keberbedaan yang kami jumpai setiap hari. Terima kasih Tuhan, pelihara kami dengan kesehatan, kekuatan, berkati orang tua kami, berkati bangsa ini supaya cepat pulih dari pandemi. Kiranya Tuhan boleh memampukan kami beraktivitas dengan tetap semangat, walaupun di dalam keadaan seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik. Terima kasih Kak Susan. Jangan pergi dulu, kita mau jangan. foto bareng nih. Nah, Oke. adik-adik nyalain kameranya yuk. Kita mau foto bareng dan kakak-kakak musik juga yuk. Bergabung sama kita untuk foto bersama. Ayo, kameranya adik-adik dinyalain dulu ya. Kakak mau lihat wajah-wajahnya. Jadi kangen nih, aduh udah lama. Ya, nyalain ya yang belum nyala. Ayo, ayo, ayo. Oke, yuk. Kelihatan? Udah kelihatan semua? Kakak hitung ya. 1, udah ready Kak? Oke. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, ayo ganti pose. 1, 2, 3. Oke, adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai Oh ya, minggu untuk depan. yang udah jawab tadi, yang udah dibilangin, jangan lupa ketik ya alamatnya di room chat, supaya nanti bisa dikirim hadiahnya, oke? Ayo, masih ada waktu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Udah ada yang ketik, Kak, alamatnya? Tadi yang menang itu... Yang menang itu Nia, Nikita, Nia dan Dinda, Nikita, Jericho, terus Kristabella, sama Jesslyn ya.
Kristabella, Bella, dan Jesslyn. Oke. Dadah adik-adik. Sampai jumpa bulan depan di ibadah streaming kita. Oke, jangan lupa ketik alamatnya ya. Dadah. Terima kasih, Kak.